Oke, jadi ada beberapa situasi yang menyebabkan dalam liburan itu anak mengalami risiko menjadi sakit lebih tinggi daripada sehari-harinya. Yang pertama, perbedaan cuaca. Jadi misalnya dia berada di tempat yang lebih dingin atau lebih panas dari sehari-harinya, tentu akan membuat dia lebih mudah sakit. Yang kedua, proses perjalanan liburan itu, baik perjalanan darat, laut, ataupun udara, tentu cukup melelahkan bagi anak yang belum terbiasa untuk bepergian secara jauh. Yang berikut juga masalah makan. Biasanya dalam suatu liburan, perjalanan itu akan melewati beberapa waktu makan dan seringkali menu yang dimakan juga belum tentu seperti yang biasa ia makan, atau bahkan jadwalnya bergeser dari biasanya. Apalagi kalau misalnya ia ingin jajan atau mencoba makanan di tempat tertentu. Yang berikutnya juga masalah istirahat atau tidur. Ada kalanya ketika terlalu excited untuk beraktivitas, ia menjadi lupa tidurnya bergeser dari jam yang biasa jam tidurnya tidak ia tidur lagi. Dan juga seringkali kalau ada perbedaan waktu di tempat ia tinggal, tentu harus menyesuaikan agar dia dapat beraktivitas seperti biasa. Selain itu juga seringkali aktivitas bermain ataupun melihat tempat wisata tentunya akan membuat ia lebih tertarik, tidak mau beristirahat, dan ujung-ujungnya dia bisa menjadi kelelahan. Dan paparan terhadap lingkungan yang berbeda, misalnya di kerumunan atau di tempat yang banyak pengunjung dari banyak orang, tentunya juga akan memberikan paparan terhadap risiko penyakit yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi dalam acara liburan paling sering itu masalah kesehatan yang terjadi. Misalnya anak mengalami demam, mengalami batuk pilek atau ispa, atau kadang-kadang juga ada yang mengalami diare, gangguan pencernaan. Dan ada juga yang karena terlalu aktif dalam bermain pada saat liburan itu mengalami cedera. Nah, ini yang paling sering dialami ketika liburan. Oke, tips yang pertama adalah untuk menghadapi cuaca yang berbeda dari kesehariannya. Jadi kita harus memperhatikan apakah cuaca di tempat liburan itu menjadi lebih dingin atau lebih panas dari biasanya. Kalau cuacanya lebih dingin, tentunya kita harus menyiapkan pakaian yang membantu, misalnya pakaian hangat. Termasuk bila perlu kita juga sedia payung kalau misalnya pada saat itu sering hujan. Sedangkan pada tempat yang cuacanya lebih panas, kita harus berhati-hati agar jangan sampai anak mengalami dehidrasi atau bisa juga mengalami yang disebut heat stroke, yaitu terlalu panas tubuhnya karena terpapar oleh sinar matahari yang terlalu terik. Bisa juga terjadi luka bakar karena paparan matahari yang terlalu lama, misalnya ketika ia bermain di pantai atau ketika ia berada di lingkungan yang sangat terik pada saat ia berjalan di daerah wisatanya. Jadi kita harus menyiapkan satu, minum yang cukup tentunya, dan yang kedua juga perlindungan terhadap terik matahari itu. Tips kedua untuk perjalanan yang cukup panjang, misalnya kita melakukan perjalanan darat. Risiko paling sering biasanya anak mengalami mabuk perjalanan. Jadi kalau bisa pilih posisi anak duduk di tengah, melihat ke depan, tidak bermain gadget, dan juga jangan dalam posisi perutnya terlalu penuh atau terlalu kosong. Sedangkan untuk perjalanan jarak jauh dengan pesawat, biasanya kita anjurkan untuk perjalanan dilakukan ketika malam hari, ketika jam tidurnya, sehingga ia tidak terlalu rewel sepanjang perjalanan. Tips ketiga, masalah perubahan pola makan. Ketika liburan, seringkali jadwal kegiatan membuat jadwal makan bergeser. Nah, tapi ketika kita melakukan liburan ini, sebisa mungkin jadwal makan anak tidak bergeser terlalu jauh. Yang kedua juga kita harus perhatikan apakah makanan tersebut cukup higienis. Pastikan makanannya bersih dan dapat dicerna dengan baik oleh anak. Tentunya ketika kita perjalanan liburan, kita ingin mencoba makanan yang kita temukan dalam perjalanan itu. Tapi kita harus selalu pastikan apakah makanan itu cukup aman, cukup bersih, dan dapat diterima oleh anak. Tips keempat, masalah tidur. Ketika sehari-hari di rumah, biasanya anak memiliki pola kegiatan yang rutin. Tidur jam berapa dan bangun jam berapanya selalu rutin setiap hari. Nah, biasanya ketika liburan, jadwal itu menjadi berantakan karena kegiatan yang lebih banyak, acara-acara yang sepanjang hari sampai malam,
Nah, dalam hal ini orang tua juga harus memastikan anak memiliki waktu istirahat yang cukup. Jangan memaksakan sehingga ia kelelahan karena kekurangan tidur dan akhirnya esok harinya ia mengalami hal yang semakin tidak ia nikmati, lama-lama menjadi sakit. Nah, tips kelima adalah tentang aktivitas yang bermacam-macam. Ketika liburan, pasti anak-anak ingin bermain ke sana kemari, pengen menikmati bila ada wahana permainan atau tempat-tempat wisata. Orang tua harus memastikan anak selalu dalam pengawasan. Jangan sampai anak bermain sendiri tanpa pengawasan, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ketika ia tidak tahu bahaya di depannya, terjatuh, atau terpleset, atau mungkin hal-hal yang juga tidak kita inginkan, misalnya dia berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Jadi, walaupun dia beraktivitas sebanyak apapun, kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi dan mendampinginya. Baik, jadi yang paling penting kita ingat bahwa liburan tujuannya adalah untuk kegembiraan, agar anak-anak merasakan waktu liburnya dengan penuh gembira, dengan keceriaan, dan dalam keluarga tentunya semua harus siap untuk itu. Artinya mempersiapkan semua dengan sebaik-baiknya, dari sisi lokasi yang dituju, dari sisi anak-anak yang akan berangkat, dari sisi fisiknya juga siap, dan tentunya juga semuanya sudah diprediksi sebelumnya bila ada resiko-resiko yang dapat terjadi. Intinya dalam liburan fokus kita adalah kegembiraan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak begitu nyaman, jangan dipaksakan. Nah, alangkah baiknya bila liburan itu sudah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh hari, anak sudah dipersiapkan agar berada dalam kondisi fisik yang baik. Bila perlu diberikan imunisasi untuk mencegah jangan sampai pada saat bepergian ia sakit. Dan untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya anak-anak yang memiliki penyakit asma, alergi, atau ada riwayat epilepsi, sebaiknya juga berkonsultasi terhadap dokter yang biasa menangani agar dapat disiapkan obat-obatan selama bepergian. Termasuk juga kita bisa mempersiapkan obat-obat yang mungkin diperlukan, misalnya obat demam, batuk pilek, sakit pencernaan, dan sebagainya. Sehingga ketika misalnya dalam perjalanan itu terjadi sedikit gangguan, orang tua juga tidak bingung untuk mengatasinya. Bapak Ibu, liburan yang berkesan bagi anak-anak tentunya liburan yang menggembirakan, berjalan dengan lancar dan penuh keceriaan. Itu semua dapat terlaksana bila kita dapat melakukan liburan dengan sebaik-baiknya dengan persiapan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita juga harus siap bila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan sehingga tidak menjadi hal yang mengganggu semuanya. Saya telah membuat buku Travel Health Notes, di mana buku ini berisi tips-tips praktis untuk mempersiapkan suatu liburan, termasuk untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan bila terjadi dalam suatu kegiatan kita. Bapak Ibu, bila berminat dapat mencari di marketplace atau bisa juga menghubungi saya di direct message di Instagram @martinleman169 dan kita akan sediakan bila Bapak Ibu berminat. Jadi Bapak Ibu, selamat berlibur, salam sehat.